akan memaparkan materi bab 3 tentang mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Pembahasan yang pertama ada komponen sistem informasi pemasaran modern. Kedua, catatan internal dan intelijen pemasaran. Ketiga, menganalisis lingkungan makro. Dan keempat, lingkungan demografis. Kelima, lingkungan makro utama lainnya. Yang pertama, ada komponen sistem informasi pemasaran modern. Setiap manajer harus mengidentifikasikan lingkungan luar dan tanggung jawab utama untuk mengidentifikasikan perubahan pasar. Ada dua keunggulan yang harus dimiliki pemasar perusahaan. Yang pertama yaitu metode disiplin untuk mengumpulkan informasi. Kedua yaitu berinteraksi dengan pelanggan dan meneliti persaingan. Yang selanjutnya ada catatan internal dan intelijen pemasaran. Catatan internal yang pertama ada siklus pemesanan sampai dengan pembayaran, yaitu siklus pemesanan sampai dengan pembayaran, pedagang, perantara, dan suatu pemesanan ke perusahaan. Barang yang dikirimkan harus terdokumentasi. Kedua, ada sistem informasi penjualan. Nah, manajer pemasaran memerlukan informasi yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan yang terkini, dan perusahaan harus menerjemahkan data-data penjualan secara hati-hati agar tidak menarik kesimpulan yang salah. Ketiga, ada database, gudang data, dan penggalian data, yaitu perusahaan menyimpan data-data dan membuatnya mudah diakses oleh pengambil keputusan. Dan selanjutnya memperkerjakan analisis yang memiliki keahlian dalam metode statistik yang rumit, serta perusahaan dapat menggali data dan mengumpulkan informasi tentang pengetahuan baru tentang segmen pelanggan yang terabaikan dan informasi berguna lainnya. Selanjutnya, catatan internal dan intelijen pemasaran. Yang kedua yaitu sistem intelijen pemasaran. Nah, yaitu kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan lingkungan pasar. Adapun langkah-langkah perusahaan untuk memperbaiki mutu intelijen pemasaran, yang pertama yaitu mengadakan training kepada tenaga penjual untuk menemukan dan melaporkan perkembangan baru yang terjadi di pasar. Dan selanjutnya yang kedua yaitu mendorong distributor, pengecer, dan perantara lain untuk memberikan intelijen penting. Ketiga yaitu membentuk jaringan eksternal untuk melihat market, produk, customer, kompetitor, dan serta vendor. Selanjutnya yang terakhir yaitu perusahaan perlu membeli informasi dari pihak luar atau memanfaatkan data dari Departemen Perdagangan. Selanjutnya yaitu menganalisis lingkungan makro. Yang pertama ada kebutuhan dan tren. Nah, kita harus dapat membedakan antara fad, tren, dan megatrend. Nah, fad yaitu yang pertama suatu barang yang bersifat tidak dapat diperkirakan, berumur pendek. Contohnya yaitu ketika seorang artis cilik Baim sedang terkenal dan membintangi beberapa sinetron. Nah, disitulah muncul produk sandal Baim yang bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk semua usia dari ukuran terkecil sampai dengan ukuran terbesar. Tren yaitu arah atau urutan kejadian yang memiliki momentum dan durabilitas. Tren lebih mudah diperkirakan daripada fad. Tren lebih mudah diperkirakan daripada fad. Tren mengungkap bentuk masa depan dan memiliki banyak peluang. Ya, contohnya di zaman sekarang banyak orang yang ingin memiliki tubuh yang sehat. Selain dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, sekarang telah banyak dibuka tempat olahraga. Selanjutnya ada megatrend. Megatrend yaitu perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Dan setelah itu terjadi perubahan itu mempengaruhi kita untuk selama beberapa periode. Contohnya yaitu daripada membeli koran, masyarakat sekarang lebih memilih mengakses berita dari internet. Selain lebih praktis dan mudah, ia juga dapat menghemat biaya. Selanjutnya yaitu menganalisis lingkungan makro
utama menganalisis lingkungan makro. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan kekuatan utama. Dalam gambaran ini, global yang berubah dengan cepat, perusahaan harus mengamati 6 kekuatan utama, yaitu yang pertama ada demografi, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik hukum. Sekian pemaparan materi dari saya, selebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.